Ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, salam sejahtera. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Darwinto dan juga teman-teman dari UGM karena telah mengundang saya untuk berbincang-bincang sedikit tentang profesor klinik ini. Saya diminta untuk memberikan judul Profesor Klinik dalam Amanat Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, dan ini merupakan daya saing global, terutama pada rumah sakit pendidikan. Jika kita ingin meningkatkan daya saing global, maka seluruh pemikiran kita harus tertuju bahwa kita ingin menghasilkan atau menciptakan sebuah outstanding care. Nah, oleh sebab itu, semua riset yang kita kerjakan itu harus merupakan riset yang kolaboratif dan multidisiplin, merupakan juga riset yang translational. Kemudian sumber daya manusia kita yang akan kita jadikan menjadi guru besar itu adalah harus merupakan kualitas sumber daya manusia yang excellent, dan kita harus mempunyai sebuah sistem di mana kita bisa meng-attract atau menarik atau merekrut dan menjaga agar the best scientist, the best clinical expert, dan the best teacher itu berada di rumah sakit kita. Kemudian pendidikan kedokteran maupun pendidikan kesehatannya harus merupakan sebuah pendidikan yang inovatif dan excellent, baik di kelas maupun pada saat berada di klinik. Ini merupakan pemikiran yang menjadi dasar agar seorang guru besar keberadaannya itu dapat meningkatkan daya saing global sebuah rumah sakit pendidikan. Tanpa pemikiran bahwa outstanding care ini adalah merupakan tujuan kita, maka sebetulnya menjadikan seseorang guru besar belum tentu memberikan sumbangan yang berarti bagi rumah sakit pendidikan, apalagi terhadap daya saing global. Nah, menjadikan seorang dosen untuk menjadi seorang profesor itu merupakan sebuah perjalanan yang panjang. Profesor adalah sebuah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk menjadikan dosen menjadi guru besar, maka kita perlu beberapa hal. Pertama adalah rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran harus memiliki jenjang karir staf pengajar yang jelas. Begitu direkrut, dia harus tahu apakah dia akan menjadi seorang pemberi pelayanan saja atau memang diproyeksikan untuk menjadi seorang pemberi pelayanan pendidikan maupun riset yang baik dan bisa mencapai gelar guru besar. Kemudian rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran harus memiliki pengelolaan talenta. Artinya semua ini sebetulnya sudah tercantum di dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Kita tahu kita punya Undang-Undang dosen, Undang-Undang Perguruan Tinggi, tetapi khusus untuk pendidikan kedokteran, untuk dosen kedokteran itu sudah termaktub di dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Di situ dinyatakan bahwa dosen kedokteran itu disebut sebagai dosen. Jadi tidak dibeda-bedakan apakah dia dosen klinik, dosen preklinik, dosen humaniora atau tidak, semuanya dimasukkan ke dalam pengertian dosen. Kemudian dosen itu diangkat, diberhentikan oleh pejabat, kemudian seorang dosen itu harus mengampu kelompok ilmu tertentu, entah itu biomedis, kedokteran klinik, humaniora bioetika, ataupun ilmu pendidikan kedokteran, ilmu kedokteran komunitas. Kemudian untuk dosen tersebut diberikan hak dan kewajiban yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Makanya undang-undang tentang guru dan dosen dan pendidikan tinggi masih mewarnai undang-undang pendidikan kedokteran ini. Kemudian di dalam undang-undang tersebut pada pasal 21 dicantumkan tentang sumber dosen. Bisa berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, maupun wahana pendidikan. Dan tugas dosen itu ada 4. Jadi kalau tugas dosen dari dalam pendidikan tinggi hanya 3, yaitu pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat, maka di dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran ini ada satu lagi tugas dosen, yaitu sebagai pemberi pelayanan. Dan pemberi pelayanan ini tidak dapat ditransfer atau disamakan dengan pengabdian masyarakat. Pelayanan pada saat dia menghadapi pasien dan ditemani atau bisa dihitung kesetaraannya maupun diakui sebagai bagian dari
pendidikan. Dan ini yang sebetulnya perlu diatur di dalam peraturan pemerintah. Undang-Undang Pendidikan Kedokteran ini telah memiliki peraturan pemerintah yang merupakan peraturan turunan atau pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 ini. Di dalam salah satu ruang lingkupnya disebutkan tentang dosen di rumah sakit pendidikan dan di wahana pendidikan, selain ruang lingkup yang lain. Ini di dalam PP 52 pada bab 5 pasal 20 disebutkan tentang disebutkan secara umum tentang tugas dosen, tentang kesetaraan pengakuan dan angka kredit yang memperhitungkan kegiatan pelayanan. Nah, sampai saat ini perhitungan kegiatan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari angka kredit ini masih belum tersusun dengan baik. Dan kemudian kualifikasinya harus minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan kedokteran, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi standar pendidikan nasional pendidikan kedokteran yang tercantum di dalam Permen nomor 18 tahun 2018 pasal 43 dan 45 disebutkan tentang kriteria standar dosen yang terdiri dari beberapa kriteria. Pertama, dia harus sesuai dengan SN pendidikan tinggi, harus memiliki KKNI 8 atau 9 yang bisa berasal dari dokter layanan primer, spesialis maupun spesialis, dan kegiatan dosen berupa pelayanan ini dapat diakui sebagai kegiatan pendidikan, tetapi ini yang perlu kita buat dulu. Kemudian untuk menjadi seorang dosen, dia harus terregistrasi. Artinya, dosen harus memiliki sertifikasi dosen. Ini nanti merupakan hal yang merupakan prasyarat agar seorang dosen bisa menjadi guru besar. Kemudian tentu saja dia harus direkomendasi oleh pimpinan, baik itu rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan, maupun dekan fakultas kedokterannya. Ini adalah angka kredit yang diharapkan merupakan cara kita menghitung apakah seseorang itu bisa naik dari lektor kepala menjadi guru besar. Ya, di dalam perhitungan angka kredit ini sebaiknya disusun berdasarkan unsur utama yaitu pelayanan profesi dan pelayanan spesialistik maupun subspesialistik. Sehingga seorang profesor yang berasal dari klinik itu sebaiknya mempunyai keunggulan di bidang keahliannya, tidak melulu hanya berdasarkan pada jumlah publikasi maupun publikasi yang dia miliki, tetapi harus ada unsur keunggulan di dalam bidang profesinya. Kemudian di dalam PP tersebut dinyatakan bahwa penilaian angka kredit dosen ini diatur di dalam peraturan Menteri PAN yang berkoordinasi dengan Menteri Dikbud dan Menteri Kesehatan. Di dalam pasal 35 di sini dicantumkan bahwa tunjangan fungsional dosen itu diberikan terhadap tunjangan fungsional dosen dan tunjangan kehormatan jabatan profesor itu dibebankan pada anggaran instansi asal, yaitu dapat berasal dari Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah seperti misalnya Rumah Sakit UNR atau Kementerian Agama. Kemudian tentang in-passing, pengangkatan alih jabatan dan in-passing dalam jabatan maupun angka kredit inilah yang harus dibuat menjadi peraturan menteri. Saya di sini ingin memberikan usulan tentang isi dari peraturan menteri tentang angka kredit ini. Pemikiran ini saya dapatkan dari seorang teman dan teman tersebut mengambil kriteria-kriteria pengangkatan atau promosi seorang profesor itu dari Harvard Medical School and Harvard School of Dental Medicine di Harvard ya. Saya akan ceritakan sedikit bahwa menurut mereka untuk evaluasi promosi guru besar itu ada beberapa bidang yang harus dimiliki. Pertama ada tentang pelayanan klinik, kemudian penelitian, inovasi dalam pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Di sini, di dalam ketiganya termasuk juga dengan leadership dalam manajerial. Misalnya menjadi dekan, menjadi kepala program studi, atau menjadi sebuah pimpinan di dalam sebuah unit.
Kemudian yang dinilai, aspek apakah yang dinilai? Aspek yang dinilai itu terutama adalah kontribusi keilmuan atau kontribusi keahlian yang dia miliki, pencapaian ataupun prestasi yang dimiliki hasil dari kontribusi di dalam pelayanan, dan juga bagaimana dampak atau pengaruh keahlian dia di dalam pelayanan nanti. Oleh sebab itu, seorang calon guru besar dapat memilih bidang utama apa yang ingin dia jadikan sebagai unggulannya atau yang dia paling jago di bidangnya. Kemudian penilaian tersebut juga akan menilai tentang masalah-masalah scholar atau keilmuan calon tersebut. Misalnya publikasi, bahan pengajaran yang dia hasilkan, paper kebijakan yang dia hasilkan, panduan pelayanan baik itu nasional maupun internasional yang beliau ikut berkontribusi di dalamnya. Dan tentu saja seorang guru besar harus memiliki reputasi nasional dan kalau bisa juga memiliki reputasi internasional. Kesemua inilah yang nanti dapat meningkatkan daya saing global dan juga dapat meningkatkan prestasi dari rumah sakit pendidikan. Kemudian setelah itu kita sebaiknya menetapkan tahap penilaian. Pertama, menentukan dahulu bidang utama apa yang akan menjadi keunggulan atau bidang utama apa yang merupakan pencapaian dan dampak yang menunjukkan reputasi maupun keunggulan calon anggota guru besar tersebut. Yang kedua adalah menilai bidang pengajaran dan pendidikan. Jadi bidang pengajaran dan pendidikan ini merupakan sebuah bidang yang wajib merupakan keunggulan dari calon guru besar. Di sini kita bisa melihat kontribusi beliau di dalam pendidikan, di dalam bidang pendidikan. Misalnya, beliau ikut serta dalam pendidikan didaktik bagi mahasiswa, bagi PPDS maupun bagi peer group-nya atau sejawatnya. Kemudian dia ikut dalam pelatihan dan pembimbingan di dalam riset, ikut di dalam pelatihan dan pembimbingan keterampilan klinik, dan juga ikut dalam pembimbingan dan pendidikan klinik, maupun dia berperan di dalam kepemimpinan manajerial di dalam pendidikan. Tadi saya sebutkan mungkin menjadi KPS atau menjadi manajer bidang pendidikan. Kesemua ini menunjukkan keunggulan yang beliau miliki di dalam bidang keahliannya. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan kegiatan penunjang terpenting yang dia punyai untuk sebagai pilihan. Nah, kontribusi penting ini sebaiknya berada di luar bidang utama dan pendidikan, tetapi kontribusi ini juga mencerminkan keunggulan yang luar biasa dari calon guru besar ini. Entah itu dalam bidang keahlian klinik, bagian penelitian, misalnya mempunyai kontribusi yang penting tentang edukasi pasien, misalnya dalam diabetes retinopati ataupun hal lain, atau di dalam pelayanan di komunitas, dan kemampuan ataupun kontribusi di bidang manajerial di dalam institusinya sendiri. Ini gambaran ini saya dapatkan dari buku tersebut, dan ini merupakan apa ya? Pemikiran komprehensifnya. Jadi kita harus menentukan area of excellence-nya. Apakah di bidang teaching and education leadership, apakah di bidang klinik, expertise dan inovasi, atau di bidang investigasi maupun atau penelitian. Kemudian walaupun ini salah satu dari tiga ini, teaching dan education leadership ini merupakan salah satu yang wajib dimiliki oleh calon guru besar. Kita melakukan evaluasi for teaching and education. Nanti akan saya tunjukkan caranya atau bagaimana tahapannya. Kemudian kita bisa menentukan significant supporting activities. Apakah di bidang klinis, apakah di bidang penelitian, apakah di bidang edukasi pasien maupun pelayanan komunitas, ataupun di bidang administrasi dan institutional service. Nah, bagaimana kita bisa mengukur keahlian seseorang ataupun inovasi keahlian klinik seseorang maupun inovasi di bidang pelayanan yang telah dihasilkan oleh
calon guru besar tersebut. Kita harus mempunyai sebaiknya atau seharusnya memiliki keahlian klinik yang diakui secara nasional maupun internasional. Dia adalah seseorang yang memiliki reputasi baik, terutama sebagai leader dan inovator di dalam bidang keahliannya, dan hal-hal ini dibuktikan melalui publikasi yang memiliki impact factor yang tinggi, dan keahlian maupun inovasi beliau ini kita track atau bisa kita telusuri bahwa apa yang beliau sumbangkan, kontribusinya itu menyebabkan adanya di dalam pelayanan. Jadi perbaikan pelayanan tersebut bisa disebabkan oleh keilmuan yang hebat, dalam kliniknya yang bagus, inovasi di dalam pendidikannya yang hebat, ataupun inovasi di dalam penelitian yang hebat. Contohnya, misalnya inovasi memberikan stem cell pada diabetes, atau memberikan hal pertama adalah pengakuan sebagai ahli di bidangnya. Maka kita berharap calon tersebut direkognisi secara nasional dan internasional tentang keahlian berdasarkan apa bukti-bukti nasional maupun internasional di bidangnya. Misalnya, seseorang itu menjadi seorang dokter spesialis, kemudian dia juga diangkat menjadi seorang ahli di bidang infeksi imunologi secara internasional, atau dia menduduki jabatan di nasional tersebut. Itu kita mengatakan bahwa keahlian beliau secara nasional maupun internasional karena dia hebat, jago, unggul di bidang keahliannya. Kemudian yang kita nilai juga adalah perbaikan atau perubahan yang terjadi dalam pelayanan akibat inovasi, akibat leadership-nya di bidang pelayanan tersebut. Misalnya dia bisa develop sebuah inovasi di dalam treatment. Dia bisa mendevelop sebuah prosedur di dalam pelayanan kesehatan, atau memperbaiki metode untuk melakukan diagnosis atau metode terapi, atau dia mendevelop sebuah guideline, sebuah pedoman untuk sebuah pelayanan. Bisa juga dia menjadi visiting professor, menjadi leader di dalam sebuah kegiatan nasional, tetapi semuanya itu hanya bisa dikerjakan karena peer-nya mengakui, karena teman sejawatnya mengakui bahwa calon profesor ini mempunyai keahlian dan mempunyai keunggulan di bidangnya yang mampu merubah pelayanan yang biasa menjadi sebuah pelayanan yang unggul dengan sumbangan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Yang ketiga adalah tentang keilmuannya. Kita bisa melihat bahwa tentu saja kita mengharapkan dia membuat publikasi baik di jurnal ilmiah, di buku, menjadi pengisi sebuah chapter, atau mendevelop sebuah guideline atau protokol yang bermanfaat bagi nasional maupun internasional. Hanya dengan waktunya kita bisa mengukur keahlian dan inovasi klinik inilah, ya, saya waktunya, Prof. Ya. Saya satu slide ini lagi. Ini adalah contoh seorang dokter spesialis mata yang mampu menghasilkan glaukoma implan, dan glaukoma implan itu sudah dibuat dengan direkayasa sesuai dengan kebutuhan atau bentuk mata orang Indonesia. Kemudian glaukoma implan ini sudah diproduksi bersama industri. Kemudian hal ini bisa menjadi lebih baik. Dokter ini juga memberikan pelatihan pada PPDS dan teman sejawatnya untuk bagaimana memasang glaukoma implan, menunjukkan bahwa terjadi perubahan pelayanan dan juga terjadi sumbangsi keilmuan di dalam pelayanan kesehatan. Seorang guru besar baru bisa memiliki daya saing kalau dia memang ahli di bidangnya, dan keahlian tersebut mampu merubah pelayanan yang biasa menjadi sebuah pelayanan yang excellent
Dan ini semua harus disupport oleh sistem di dalam rumah sakit maupun fakultas kedokterannya yang menunjang seseorang bisa bertransformasi dari seorang dosen menjadi seorang guru besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.